Baiklah, selamat pagi anak-anak ibu. Apa kabar? Baik kan semuanya? Bagaimana kabarnya? Kalau hari ini ibu merasa bahagia dan senang. Yang gimana ibu harus mengajar kalian. Nah, untuk memulai pelajaran kita, ada baiknya kita berdoa. Kali ini ibu yang akan membawakan doa ya. Sekarang diambil posisi berdoa yang baik, yaitu dilipat tangannya, ditundukkan kepalanya dan ditutup matanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami akan memulai pelajaran kami, berkatilah pelajaran kami dari awal pertengahan hingga akhir. Terima kasih ya Tuhan, amin. Nah, kita kan sudah melakukan doa. Sekarang ibu akan mengabsen kalian semua. Siap, kalau ibu panggil namanya berarti semuanya dijawab ya. Nah, Ali, bagus, hadir. Ayu, Bagas, Ceria, Dani, Dodi, bagus, semuanya hadir. Nah, berarti kali ini semangat dong mengikuti proses pembelajaran kita dengan baik. Ya pastinya semangat. Kalau nggak semangat nanti proses pembelajaran kita tidak baik. Nah, kita akan memulai proses pembelajaran kita. Sekarang diambil sikapnya bagaimana belajar yang baik. Jangan ada yang ribut. Nanti kalau ibu suruh menjawab pertanyaan dijawab. Tapi kalau nggak ibu suruh menjawab pertanyaan, nggak usah dijawab ya anak-anak. Pada kalian yaitu pertumbuhan dan perkembangan hewan. Nah, coba kalian bayangkan apa aja hewan yang ada di rumah kalian. Mungkin ada kucing, ada anjing, atau ada ayam. Gak mungkin kan mereka setelah lahir langsung tumbuh besar, dan gak mungkin kan mereka setelah lahir langsung melahirkan. Tidak mungkin. Mereka memiliki pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda-beda. Gak mungkin hewan yang baru lahir dengan hewan yang sudah lama lahir mereka sama-sama tumbuh. Tidak, mereka itu mempunyai tahap-tahap yang membuat mereka menjadi bertumbuh dan berkembang. Nah, setiap makhluk hidup termasuk hewan pasti mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Di Indonesia terdapat berbagai jenis hewan peliharaan langka dan hewan liar. Setiap hewan mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda-beda ya, tergantung faktor yang mempengaruhinya. Nah, setiap makhluk hidup yang termasuk yang sekarang kita pelajari yaitu hewan. Nah, hewan itu memiliki pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda-beda. Gak mungkin pertumbuhan hewan ayam dengan hewan bebek itu sama, tidak. Gak mungkin pertumbuhan kucing dengan anjing itu sama, itu tidak. Mereka memiliki pertumbuhan dan perkembangan yang beda-beda. Terus, pertumbuhan dan perkembangan hewan memiliki tergantung oleh faktornya. Yang pertama yaitu faktor internal. Faktor internal atau faktor yang terdapat dalam tubuh hewan atau terdapat dalam terdapat di dalam tubuh hewan, yaitu pertama, genetik dari induknya. Nah, maksud genetik dari induknya itu dia pasti mengikuti genetik induknya atau yang melahirkan dia. Terus hormon dalam tubuh hewan. Nah, hewan itu memiliki berbagai hormon yang berbeda-beda. Selanjutnya ada faktor eksternal. Faktor eksternal ini yaitu faktor dari luar hewan. Yang pertama makanan dan minuman. Gak mungkin maksudnya di sini makanan anjing sama dengan makanan kuda, kan tidak mungkin. Mereka memiliki makanan dan minuman yang berbeda-beda. Terus aktivitas tubuhnya. Aktivitas tubuh mereka juga berbeda-beda. Semua aktivitas mereka itu berbeda-beda. Terus suhu udara, gak mungkin sama suhu udara yang ada di darat dengan yang ada di laut ya anak. Terus oksigen sama suhu udara itu hampir sama. Oksigen di dalam air serta oksigen yang ada di dalam laut atau udara itu berbeda. Terus sinar matahari, kalau dimaksud dengan sinar matahari kepada darat lebih cepat daripada sinar matahari yang terdapat di dalam air. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian hewan. Hewan atau binatang atau fauna yang bisa disebut atau marga satwa atau satwa adalah organisme eukaryotik multiseluler yang membentuk kerajaan biologi animalia dengan sedikit pengecualian. Hewan mengkonsumsi bahan organik, menghirup oksigen, dapat bergerak, berproduksi secara seksual, dan tumbuh dari bola
sel yang berongga blastula selama perkembangan embrio. Nah, hewan ini yaitu hewan yang mengkonsumsi bahan organik. Hewan ini menghirup oksigen atau udara segar dan mereka itu dapat bergerak. Nah, contohnya itu seperti gambar yang ada di bawahnya. Ibu kan sudah membuat gambarnya ini seperti gambar anak ayam, anak gajah, anak badak, anak kelinci, serta anak domba. Nah, gambar yang di bawah ini merupakan hewan-hewan yang ada di dalam darat. Iya, pintar. Ini hewan-hewan yang ada di dalam darat, tetapi mereka sama-sama mereka mungkin tidak sama-sama memiliki makanan yang serupa. Nanti kita bahas ke depannya. Serta tidak memiliki pengelolaan pertumbuhan yang sama. Pasti berbeda. Adapun ciri-ciri hewan yang pertama. Adapun untuk ciri-ciri hewan secara umum yang diantaranya adalah pertama, sel-sel hewan tidak memiliki dinding, sel yang menyongkong tubuh dengan kuat seperti pada tumbuhan atau jamur. Komponen terbesar sel-sel hewan terdiri atas protein struktural kolagen. Yang kedua, keunikan hewan yang lain ialah adanya dua jaringan yang bertanggung jawab atas pengantaran impuls dan penggerakan, yaitu jaringan saraf dan jaringan otot sehingga dapat bergerak secara aktif. Selanjutnya yang ketiga, sebagian besar hewan berproduksi secara seksual dengan tahapan diploid yang mendominasi siklus hidup. Yang keempat, alat pernapasan pada hewan bermacam-macam, tergantung pada tempat hidupnya. Ada yang bernapas dengan paru-paru seperti kucing, insang seperti ikan, kulit seperti cacing, trakea seperti serangga. Dari ciri-ciri keempat ini kita akan membahasnya nanti, dan semua ciri-cirinya kita akan membahasnya. Yang kelima yaitu memerlukan makanan untuk tumbuh dan bertahan hidup. Selanjutnya kita akan membahas penggolongan hewan atau binatang. Penggolongan hewan atau binatang. Nah, penggolongan hewan yang pertama kita akan membahas ya anak-anak. Penggolongan hewan berdasarkan tempat hidup pada umumnya digolongkan menjadi 3, yaitu pertama, hewan yang hidup di darat. Hewan yang hidup di darat contohnya harimau, anjing, kucing, sapi, kuda, kambing, ular, dan lain sebagainya. Masih banyak di antara yang Ibu sebutkan tadi, hewan-hewan yang hidup di darat. Ada juga domba, ada juga katak. Katak kan hidup di air dan juga hidup di darat. Dia hidup bisa di mana-mana. Nah, bisa kita lihat gambar yang Ibu tunjukkan, yaitu ada gambar gajah, singa, itu ada burung bangau, buaya sama dengan katak, yaitu amfibi yang bisa hidup di air dan juga bisa hidup di darat. Ada jerapah, ada badak, ada zebra, ada kera atau bisa disebut dengan monyet, unta atau ular atau harimau. Masih banyak-banyak. Nah, hewan-hewan ini yaitu hewan yang hidup di darat. Maksudnya hewan hidup di darat yaitu mereka tidak bisa di laut atau tidak bisa berenang. Selanjutnya hewan yang hidup di air. Nah, hewan yang hidup di air ini terdiri dari hewan yang hidup di air, yaitu ikan kakap, ikan sardin, ikan tongkol, ikan tenggiring, ikan tuna, dan lain sebagainya. Sedangkan hewan yang hidup di air tawar antara lain ikan gurame, ikan nila, ikan mujair, dan lain sebagainya. Nah, dari pengelolaan hewan yang hidup di air, di sini ada hewan yang hidup di air laut, ada hewan yang hidup di air tawar. Seperti tadi yang sudah Ibu jelaskan, hewan yang hidup di air laut yaitu seperti ikan kakap, seperti ikan tongkol, ikan tenggiring. Sedangkan hewan yang hidup di air tawar yaitu seperti ikan gurame, ikan nila. Nah, Ibu sudah menyiapkan gambarnya di bawah, bisa diperhatikan ya anak-anak. Nah, ini merupakan gambar dari ikan yang hidup di air. Nah, kayak seperti itu, ada ikan mas, ada ikan nila. Selanjutnya kita akan membahas hewan yang hidup di darat dan air. Nah, tadi kan sudah Ibu jelaskan pertamanya. Katak, buaya atau kadal itu hidup di air dan di darat, yang disebut juga hewan amfibi, yaitu hewan yang bertulang belakang yang hidup di dua alam. Contoh hewan amfibinya seperti katak, kadal, dan Cecilia. Nah, Ibu sudah menyiapkan contohnya. Ini ada gambar katak, ada juga gambar kadal. Nah, gambar kedua ini bisa hidup di darat dan juga bisa hidup di air.
Nah, nanti saat anak-anak sampai di rumah atau menjumpai hewan yang ini, nanti bisa dibilang sama mamanya atau sama siapapun, lihat mak, tadi guruku mengajar katanya kata itu bisa hidup di dua darat. Hebat kan? Iya, mereka hebat karena mereka memiliki tulang belakang. Nah, yaitu seperti hewan katak dan juga kadal, bisa juga buaya. Buaya juga bisa hidup di dua darat. Selanjutnya kita akan membahas pengelolaan hewan berdasarkan jenis makanannya. Pasti kalian waktu beranjak ke kelas naik, pasti kalian sudah belajar tentang hewan juga kan, pertumbuhan hewan dan perkembangan hewan. Pasti kalian tahu pengelolaan hewan berdasarkan makanannya. Iya, pintar. Ada herbivora, karnivora, omnivora. Yang pertama kita akan membahas tentang herbivora. Herbivora atau hewan pemakan tumbuhan. Nah, maksudnya hewan pemakan tumbuhan, dia hanya memakan tumbuh-tumbuhan. Selain dari tumbuh-tumbuhan, dia tidak akan memakan. Seperti contoh hewannya yaitu hewan sapi, kambing, kuda, kelinci, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi dari sini yang hewan yang memakan tumbuhan. Nah, ibu memberi satu contoh yaitu sapi. Nah, ibu sudah membuat contohnya yaitu sapi. Kita bisa melihat gambarnya, sapi tersebut sedang memakan rumputan. Selain dari rumput-rumputan atau tumbuh-tumbuhan, sapi tidak akan memakannya ya anak-anak. Selanjutnya kita akan membahas karnivora. Wow, karnivora. Karnivora bisa disebut dengan hewan pemakan daging. Nah, hewan pemakan daging ini atau karnivora bisa disebut juga kadang hewan ganas. Nah, adapun contoh-contoh dari hewan karnivora atau hewan pemakan daging, yang pertama itu ada kucing, singa, harimau, anjing, serigala, dan masih banyak lagi. Nah, ibu membuat satu contoh yaitu harimau. Kita bisa memperhatikan gambarnya, harimau sedang memakan daging. Di luar dari daging, harimau tidak akan mau memakannya. Makanya ini harimau, singa, serigala itu disebut hewan liar atau hewan buas karena mereka hanya memakan daging. Tetapi kalau kucing, mereka masih memakan daging-daging kecil, tidak mau membuas seperti harimau dan juga singa ya anak. Jadi kalau jumpai hewan seperti ini, jangan dekat-dekat, nanti bisa dimakan. Selanjutnya kita akan belajar dengan omnivora. Omnivora atau hewan pemakan daging dan tumbuhan. Nah, omnivora yaitu hewan yang bisa memakan semuanya, bisa memakan daging, bisa memakan tumbuhan, bisa memakan biji-bijian, bisa memakan kacang-kacangan. Nah, seperti contohnya tikus dan ayam. Ibu mau ngambil satu gambarnya yaitu ayam. Kita bisa melihatnya. Nah, ayam itu bisa memakan daging, bisa memakan tumbuh-tumbuhan. Pasti anak-anak mempunyai peliharaan di rumah kan? Iya, pasti mempunyai ayam karena semua orang pasti memelihara ayam. Nah, coba perhatikan ayam kalian di rumah. Pasti mereka mau makan nasi kan, nasi sisa, mau memakan tumbuh-tumbuhan, mau memakan daging-daging sisa. Selanjutnya kita akan membahas pengelolaan hewan berdasarkan cara bergeraknya ya anak-anak. Semuanya ibu diperhatikan, jangan ada yang ribut, nanti ibu ngasih pertanyaan, siapa nggak bisa menjawab nanti ibu kurangi nilainya. Nah, sekarang semuanya melihat ya. Sekarang kita membahas tentang pengelolaan hewan berdasarkan cara bergeraknya. Nah, hewan yang bergerak dengan kaki yaitu hewan yang bergerak dengan kaki diantaranya kucing, kuda, anjing, jerapah, gajah, harimau, dan tikus, dan masih banyak lagi. Nah, kalian nanti bisa memperhatikan di rumah. Kalau kalian pergi ke kebun binatang, kalian bisa menengok hewan yang berjalan dengan kakinya. Hewan kan rata-rata mempunyai kaki 4, hanya manusia mempunyai kaki 2. Nah, nanti kalau dia berjalan dengan kakinya berarti itu pengelolaan hewan yang bergerak dengan kakinya. Misalnya nanti kalian kalau melihat gajah, oh pasti kalian ingat itu hewan, kata ibuku itu hewan yang bergerak dengan kaki. Nah, yang kedua ada hewan yang bergerak dengan sayap. Nah, pasti kalian semua tahu apa sih hewan yang bergerak dengan sayap? Ya, sama pintar. Iya, pintar, yaitu burung. Nah, pintar anak-anak ibu. Berarti semuanya memperhatikan ibu. Nah, hewan yang bergerak dengan sayap disebut dengan burung. Berarti kalau dia mempunyai sayap, dia tidak berjalan, tapi terbang. Iya, pintar. Yaitu ada burung, ada kupu-kupu, ada serangga. Pokoknya yang memiliki sayap, dia itu pengelolaan berdasarkan
geraknya. Nah, selanjutnya ada nomor 3 yaitu hewan yang bergerak dengan perut. Nah, kalau kalau bergerak dengan perut siapa yang tahu? Kalau tahu nanti Ibu kasih nilai tambahan. Iya, pintar. Yaitu seperti buaya, ular, dan juga kadal. Iya, pintar. Mereka itu berjalan dengan perutnya. Apalagi ular. Ular selalu berjalan dengan perutnya. Selanjutnya yang keempat, hewan yang bergerak dengan siripnya. Contohnya ikan. Nah, ikan kan tidak mempunyai kaki. Dia menggunakan siripnya. Nah, dari yang sudah Ibu jelaskan ini merupakan contoh-contohnya. Ada gajah, burung, buaya, dan ada juga ikan. Nah, sekarang Ibu mau kasih pertanyaan dulu. Nanti anak-anak lupa. Tadi Ibu bilang hewan yang bergerak dengan siripnya apa? Iya, pintar. Ikan. Kalau hewan yang bergerak dengan sayapnya contohnya? Iya, burung. Pintar anak-anak Ibu. Nah, gitu. Kalau kita memperhatikan guru kita, maka kita akan menjadi semakin paham. Nah, selanjutnya kita akan membahas pengelolaan hewan berdasarkan cara berkembang biak. Bagaimana cara berkembang biak? Apakah dengan bertelur atau dengan beranak? Nah, yang pertama bisa disebut ada 3 bagian yang bisa disebut. Yang pertama ovivar. Ovivar yaitu hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Contohnya ayam, itik, penyu, dan ikan. Iya. Pasti anak-anak pernah menengok ayam bertelur. Nah, kalau ayam bertelur itu mengeluarkan telur, bukan mengeluarkan anak. Ayam itik tidak sama dengan manusia yang mengeluarkan anaknya dengan melahirkan, tapi dengan bertelur. Nah, nanti coba di rumah kalau ada ayamnya, ada itiknya, coba perhatikan dia bertelur atau melahirkan dengan beranak. Nah, selanjutnya adalah vivipar. Vivipar yaitu hewan yang berkembang biak dengan cara beranak. Contohnya kerbau, kuda, kambing, gajah, kucing, kelinci, tikus, dan masih banyak lagi. Nah, tadi kan Ibu bilang kalau dia yang bertelur yaitu hewan ovivar, yaitu yang dengan bertelur. Sekarang kita membahas tentang vivipar, hewan yang berkembang dengan cara beranak. Coba nanti siapa yang ada di rumahnya kucing, saat kucingnya itu hamil gitu kan, coba perhatikan dia bertelur atau beranak. Nah, kalau beranak itu atau sama dengan melahirkan sama seperti manusia seperti kita nanti. Kalau kita masih besar, kita sama-sama melahirkan, bukan bertelur. Nah, selanjutnya adalah ovovivivar, yaitu hewan yang berkembang biak dengan cara beranak dan juga bertelur. Wow, dia bisa dua-dua, bisa beranak, bisa bertelur. Indah ya ciptaan Tuhan itu. Nah, contohnya itu ular. Ular bisa beranak dan juga bisa bertelur. Nah, ada berapa bagian? Ada ular yang bisa beranak, ada ular yang bisa bertelur. Nah, Ibu sudah membuat contohnya. Contoh yang pertama yaitu ovivar, yaitu hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur, ya ini penyu. Ini gambar pertama yaitu gambar penyu yang sedang bertelur. Yang kedua vivivar yaitu hewan yang berkembang biak dengan cara beranak, yaitu ini seperti kelinci. Nah, ini kelinci, ini anaknya. Selanjutnya ovovivar yaitu hewan yang berkembang biak dengan cara beranak dan bertelur. Nah, yang gambar sebelah kiri Ibu yaitu ini ular yang bisa beranak dan ini ular yang bisa bertelur. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengelolaan hewan berdasarkan cara bernapasnya. Nah, ada beberapa hewan yang semua hewan memang makhluk hidup, tapi mereka memiliki cara bernapas yang berbeda-beda. Yaitu pertama hewan yang bernapas dengan insang. Nah, siapa tahu hewan yang bernapas dengan insang? Ayo, siapa tahu? Iya, pintar, ikan. Siapa namanya? Ali. Oke, nanti Bu akan nambahkan nilainya. Ali pintar, sudah tahu hewan yang bernapas dengan insangnya, itu contohnya ikan ya. Kalau kalian nengok ikan, di kepalanya itu ada merah-merah seperti gini-gini, itu namanya insang. Dengan itulah ikan itu bernapas. Kalau dia nggak di air, maka itu akan bergerak. Nah, selanjutnya hewan yang bernapas dengan paru-paru. Nah, contohnya anjing, paus,
kucing, harimau, singa, dan lain-lain. Nah, dari hewan-hewan itu mereka bernapas melalui paru-parunya. Jadi kalau kita menutup hidungnya mereka akan sesak sama seperti manusia. Selanjutnya hewan yang bernapas dengan trakea, yaitu kupu-kupu, lebah, semut, dan lain-lain. Nah, bisa kita lihat ada kupu-kupu, ada lebah, dan ada semut ya anak. Selanjutnya hewan yang bernapas dengan paru-paru dan kulitnya, contoh katak. Katak tadi Bu bilang yaitu hewan amfibi yang bisa hidup di air dan bisa hidup di darat. Selanjutnya hewan yang bernapas dengan kulit, contohnya cacing dan juga tanah. Nah, gambar yang pertama yaitu hewan yang bernapas dengan insang, ini ikan. Kita bisa lihat kepalanya. Kalau itu bergerak berarti dia lagi bernapas. Selanjutnya ini ada anjing. Anjingnya comel-comel. Ini merupakan hewan yang bernapas dengan paru-paru. Selanjutnya ada kupu-kupu, hewan yang bernapas dengan trakea. Selanjutnya katak, hewan yang bernapas dengan paru-paru juga dan juga kulit, serta hewan yang bernapas dengan kulit yaitu cacing tanah. Nah, makanya cacing tanah ini sering di dalam tanah. Kalau dia di luar itu dia akan terkena panas ya anak-anak. Nah, sekarang ibu mau mengasih pertanyaan kepada anak-anak. Siapa yang bisa menjawab, ibu akan kasih nilainya ya. Oke, siapa cepat dia dapat. Nah, coba siapa yang tahu dari yang ibu jelaskan? Hewan apa yang hidup di air dan juga di darat? Iya, Ciria. Amfibi. Itu kata. Oke, pintar kata. Oke, siapa lagi? Terus hewan apa yang bernapas menggunakan paru-paru? Sama seperti manusia. Ya, kamu Doni? Pintar. Pintar, iya, bisa juga disebut dengan apa namanya? Bisa juga disebut dengan singa ya, nggak harus anjing yang ibu contohkan, bisa banyak-banyak. Selanjutnya, pertanyaan terakhir. Ibu aja membutuhkan 3 orang penanya. Terus, hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur disebut dengan apa dan hewannya apa? Ayo. Iya, Bagas apa? Ovipar dan iya, pintar, ovipar. Hewannya apa? Penyu. Iya, pintar anak-anak ibu bah semuanya. Nah, semuanya harus bagus ya. Makanya siapa yang tidak mendengarkan ibu, maka dia akan mendapatkan nilai yang bagus. Nah, seperti ini kan, ibu saat ibu menjelaskan, ibu mengasih penguatan kepada kalian. Dalam ibu akan memperhatikan kalian siapa yang benar-benar mendengarkan ibu, siapa yang benar-benar tidak mendengarkan ibu. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang tugas. Iya, pintar, tugas. Setiap kita sekali pertemuan kita akan membuat tugas ya anak-anak. Nah, tugasnya itu yaitu dengan ibu akan membagi kelompok. Kita akan berdiskusi, kan masih panjang lagi jam pelajaran kita. Nah, sekarang ibu berdiskusi, membuat kelompok dan kita sama-sama berdiskusi. Nah, kan kita ada 6 siswa. Nah, satu kelompok terdiri dari 2 orang. Yang pertama ada kelompok Ali dan juga Ayu. Yang kedua ada kelompok Bagas dan juga ada kelompok Ceria. Yang ketiga ada kelompok Dani dan juga ada Dodi. Nah, A, B, C, D, D. Oke, sekarang kita akan mendiskusikan. Coba kalian gambarkan hewan. Kelompok Ali menggambarkan, kelompok 1 ya menggambarkan hewan yang hidup di darat. Selanjutnya kelompok Bagas dan juga kelompok Ceria hewan yang hidup di air. Selanjutnya kelompok Dani dan juga Dodi yaitu hewan yang hidup di air dan juga hidup di darat. Ibu nggak minta gambarnya bagus dan juga nggak minta gambarnya harus bagus seperti pelukis-pelukis, tidak. Ibu hanya minta seperti sketsa tapi diwarnai anak-anak biar makin bagus. Tadi Ali dan Ayu gambar hewan yang ada di darat, Bagas dan Ceria gambar hewan yang ada di air, Dani dan Dodi gambar hewan yang ada di air dan juga ada di darat. Iya, tadi kan udah ibu bilang kalau gambar hewan yang ada di darat seperti kerbau, sapi, sedangkan yang di
air ikan apa, tapi harus ditulis ini gambar apa, kerbau kah, ikan kah. Dani dan Dodi kelompok 3 seperti kata. Tadi kan sudah ibu terangkan dan juga sudah ibu tunjukkan gambar-gambarnya. Nah, ibu beri waktu sampai kita kan ada 30 menit lagi. Ibu berikan waktu 15 menit ya anak-anak. 15 menit semuanya siapa cepat dapat nilai bagus. Tapi nggak usah pala bagus sekali. Nanti namanya waktunya pun mepet. Nah, semua dikerjakan ya. Oke, waktu kita sudah berjalan 15 menit. Sekarang tugasnya dikumpul ya ke depan. Oke, nanti tugasnya ini ibu akan periksanya di dalam rumah. Ibu akan minggu depan ibu akan mengatakan nilai siapa yang paling bagus ya anak-anak. Oke, dari materi kita hari ini yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan biakan hewan. Kalian bisa mengerti kan dan paham, atau ada yang ingin bertanya kepada ibu? Oke, semuanya sudah mengerti ya. Nanti saat kita ujian, tidak ada yang ibu tahu nilainya bakalan bagus. Tapi ibu minta nggak harus nilai 100, tidak. Tapi kalian cukup belajar dengan baik. Jangan mencontek ya anak-anak. Iya. Untuk materi pertumbuhan dan perkembangan ibu lihat sudah mulai paham atau sudah paham. Nanti sampai rumah bisa juga ditambah wawasannya, bisa dilihat juga langsung hewannya yang hidup di darat, di air, atau amfibi, atau penggolongan hewan-hewan lainnya. Nah, untuk itu ibu akan menutup pelajaran kita hari ini. Ibu akan absen kembali ya, siapa tahu ada yang kabur, bercanda. Yaitu pertama Ali hadir, Ayu, Bagas, Ceria, Dani, Dodi. Iya, bagus. Nah, nanti sampai di rumah langsung pulang ya anak-anak. Oke, kita akan menutup pelajaran kita. Tapi hari ini ibu akan juga membuat doa. Ayo dilipat tangannya, ditutup matanya, ditundukkan kepalanya. Terima kasih ya Tuhan, hari ini kami sudah siap belajar. Kiranya buatlah pelajaran itu menjadi hasil atau menjadi masa depan kami dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, amin. Baiklah anak-anak, sampai sini proses pembelajaran kita hari ini. Bila ada yang ingin bertanya atau tadi takut membilang, minggu depan kita bahas lagi ya anak-anak. Selanjutnya semuanya bisa pulang dengan hati-hati. Selamat siang.